Ya teman-teman, hari ini tanggal 30 pagi ya, bulan 9. Jadi teman-teman, ini adalah updatean dari emiten teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Mungkin ada sebagian yang belum saya bahas ya. Ada beberapa emiten ya, terutama emiten FCA juga belum kebahas ya. Mungkin nanti sambil berjalan aja teman-teman ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli. Ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama ya. Saya tidak bermaksud untuk merekomendasikan, cuma saya pikir kalau melihat perkembangan sebuah emiten itu sangat menarik gitu ya. Apakah ada dalamannya ataupun batas atasnya, batas bawahnya. Walaupun seperti halnya biasa-biasa saja gitu, kecenderung kebiasaan, cuman kadang-kadang isiannya itu berbeda. Baik teman-teman, ada pertanyaan yang masuk itu bahas tentang short selling ya. Untuk saya langsung jawab ya. Untuk short selling itu sebenarnya teman-teman, kalau kata teman-teman masuk ke dashboardnya, kalian klik aja di sini nih, short selling. Short selling. Short selling itu udah dibahas ya, 20 bulan 6 2024 ya. Tinggal short selling aja, ketik ke sini ya. Di kolom pencarian di sini juga ada nih short selling dengan judul short selling saham berdasarkan fatwa MUI hukumnya gitu ya, haram gitu kan. Nanti teman-teman cari aja di situ ya untuk pembahasannya. Terus ada beberapa daftar saham atau emiten yang masuk ke short selling ya. Termasuk ada berita nih UNTD masuk ke daftar short selling dan lain sebagainya. Mungkin akan perkembangannya mungkin nanti akan kita bahas ya. Jadi seperti untuk awal-awal pengawalan ya, teman-teman bisa lihat di berita di video untuk di pencarian aja ya. Nanti mungkin teman-teman bisa menemukan jawabannya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi emiten yang ada di teman-teman ya. Baik, yang pertama ada Bitek. Ada yang nanyain Bitek bagaimana? Bitek, tunggu sebentar ya, ini masuk ke papan ini ya, papan FCA ya, papan pemantauan khusus ya. 34, 3 juta, 3 juta. Seimbang nih. Artinya kalau seimbang berarti bagus dong. Bagus kalau seimbang ya, saling melengkapi. Yang satu pingin di 4, yang satu pingin di 3. Akhirnya tidak terjadi penjual beli ya. Ini ada udah ngambil teman-teman ya, bagus ini. Pengambilan udah, transaksinya udah lumayan. Udah 194.000 gitu teman-teman, itu udah masuk gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari garis besarnya teman-teman ya, ini bandar lokal itu cenderung buangan teman-teman ya. Terus si Poren juga udah keluar. Si Poren keluar terakhir tanggal 12 Agustus. Ya, terus ini ada buangan dari bandar lokal. Jadi bandar lokal sekarang lagi ngebuang ya. Kita lihat 1 bulan deh. Ini terlihat jelas sini teman-teman ya, ngebuang terus. Nih, ngebuang terus ya. Nah, ini kemarin ada pengambilan dikit. Nah, berarti ada tanda-tanda nih gitu kan. Ini yang nampung pembuangan itu ada si CP yang keluarin, YP yang nampung ya. Emang sih kalau di sini kan disinyalir ada YP itu, ada YP Poren, ada YP ini kan kemungkinan ini YP apa ini? YP domestik ya. Artinya di sini banyak kepentingan juga selain YP itu retail ya teman-teman, ada juga suka dipakai sama UAI juga kan. Terus dipakai juga sama scalpingan. Nah, ini mungkin yang megang antara retail dan beberapa mungkin ada akun bandarnya di sini gitu ya kalau YP itu ya. Jadi kalau YP itu banyak penyamaran di YP ya. Kalau XL yang saya tahu XL itu ya retail, XC juga retail. Cuman XL dipakai Poren di transaksi Goto aja. Ya selain itu saya belum melihat lagi transaksi yang signifikan, yang kalau di Goto sangat signifikan ya. Terus untuk YJ mungkin ini sama PD. Ini PD kadang-kadang sama seperti YP ya. Dia suka dipakai sama Poren juga, Poren KW gitu kan, untuk
YJ, PD itu suka dipakai sama foreign KW. Walaupun di sini terlihat dia itu domestik gitu ya. Baik teman-teman, setelah kita lihat ternyata yang ngejual itu si CP ya. Nah, padahal ini spesialis bawahan ya. Harusnya dia ngejual di atas gitu kan. Cuman ini kenapa dijual di bawah ya, namanya juga seorang market maker, dia punya kebebasan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini YP terus ngambil ya di harga 3 sampai 4 rupiah lah gitu ya. Mungkin ini daripada kemarin itu sempat menyentuh 1 rupiah itu kan. Ini seperti ada peningkatan teman-teman. Jadi ada peningkatan, ada pengambilan daripada bandar di luar daripada bandar Bitek ini sendiri. Jadi ada bandar dalam, ada bandar luar gitu kan. Istilahnya sama-sama bandar, cuman dia dari pihak luar gitu, sama-sama juga ingin melawan dari sebuah bandar istilahnya bandar yang ada di dalamnya gitu ya. Ya, kabar baiknya teman-teman, si bandar lokal udah mulai akumulasi lagi teman-teman ya. Bisa jadi zaman lokalnya ada si YP gitu ya. Si YP, Aji, FS, KK mungkin bisa diantara ini, soalnya tidak mungkin sendirian dia. Cuman untuk yang paling besarnya si CP nih udah mulai ngebuang, terus ngebuang, YB juga ngebuang, YJ ngebuang, MB juga ngebuang. Cuman ini terdeteksi. Jadi selain CP, YJ sama si YB ini ada di sini ada akun yang menyatakan diri sebagai bandar daripada Bitek ini sendiri gitu ya. Udah mulai akumulasi. Yang mudah-mudahan sih walaupun terlihat jelas yang buangan si CP gitu kan, cuman tidak menutup mungkin ada si kakak di sini, mungkin si YP gitu yang bisa menjadikan Bitek di dalamnya ini bisa berpotensi untuk ke atas ya. Semenjak dia jualan dari mulai tanggal berapa dia jualannya, signifikan banget teman-teman jualannya ya. Tuh, signifikan banget jualannya. Mengambilnya sedikit. Yang mudah-mudahan waktu inilah mungkin mereka akan mengambil barangnya lagi gitu ya. Karena sangat disayangkan banget gitu, seperti yang mau meninggalkan emiten ini. Kalau mereka udah punya duit harusnya pungut balik dong gitu. Udah murah banget ini gitu kan. Ada beberapa bandar yang mau naikin, masa sih kagak mau ikut gitu ya. Minimal lepaslah dari FCA gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk saham yang FCA, terlepas dari FCA-nya aja kita udah sangat-sangat beruntung gitu. Soalnya ya harga FCA terutama yang jatuh di tanggal 31 itu belum ada yang keluar ya. Adapun yang keluar itu hanya karena suspensi aja, suspensi. Kalau suspensi walaupun karena FCA di bawah 50 cepat keluarnya ya, kayak Sola atau yang lainnya. Halo juga tuh sama, cepat keluar karena dia karena suspensi aja, bukan karena perihal 50 yang tidak ada transaksinya gitu ya. Sampai detik ini saya belum lihat emiten yang keluar dari FCA karena di 50-nya itu, karena udah 50 lama di FCA kan, dia keluar dari FCA-nya dan dijual normal lagi, saya belum lihat ya. Mungkin teman-teman kalau udah yang lihat ya silahkan di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya ada emiten BRMS. Bumi Resource Mineral. Bus BMRS udah mulai tinggi teman-teman. Ini udah ada harga wajarnya. Berdasarkan rumus PR 156, sekarang udah kemahalan. Berdasarkan PBBQ juga udah kemahalan 186. Sekarang harganya 200. Nah, ini target sebenarnya saya lihat cuma sampai sini doang saya ya. Cuman ternyata dikasih lebih. Nah, sekarang juga dia udah nongolin si kepala merah lagi teman-teman ya. Ini udah nongolin si kepala merah lagi nih. Secara teori harusnya dia kalau dia ke atas bisa aja ke atas gitu ya. Cuman dia meninggalkan beberapa PR ya. Kita hapus aja target yang ini ya, udah terpenuhi ya. Sip, kita hapus ya. Ini target si kepala merah. Apakah ini akan menjadi target selanjutnya atau akan meneruskan? Nah, jadi kita akan lihat teman-teman, ke sini lihat daripada bandar lokal terus akumulasi, terus memarkup harga, ini juga udah memarkup harga, tinggal mereka mau jualan di mana. Apakah dia akan ke atas? Kita tunggu aja konfirmasinya, mungkin seperti ini teman-teman. Apabila dia tidak melewati 194-nya, artinya
dia mantul di sini, mungkin dia akan melakukan pergerakan ke atas. Apabila dia lepas dari sini dan mau menuju MA20-nya, kemungkinan dia akan lepas ke bagian bawahnya. Nah ini sebenarnya ini kita hapus aja ini ya. Nah 158 nya kita hapus. Nah ini adalah tanda ada si candle bullish teman-teman. Ini candle bullish yang berhasil. Jadi ketika ada candle bullish dia langsung up ke atas gitu. Kita lihat di sini apakah ini udah harga tertingginya atau bukan. BR MS. Ini teman-teman ini mau beli yang harga tinggi atau menanyakan kalau teman-teman udah punya di bawah. Kan BRMS targetnya udah terpenuhi sebelah sini ya. Dia juga udah ada si kepala merah juga udah terpenuhi lagi gitu ya. Nah sekarang ada si kepala merah lagi, bagaimana? Ya kalau dia tidak tembus 194-nya, kemungkinan dia akan bablas ke atas. Nah sekarang kita akan lihat. Nah BRMS ini berdasarkan Punda Chart ini udah menyentuh harga overnya, artinya udah jenuh beli. Nah, mungkin akan lewat dikit, nanti akan ke bawahin. Jadi teman-teman kalau yang baru beli jangan beli. Ya ingat, ini jangan sampai teman-teman beli di pucuk. Ya tapi kalau yang udah punya dari bawah, ya biarin aja selama belum ada patahan dari MA10 sama MA20 untuk jangka pendek. Nah tapi kalau teman-teman ingin lihat jangka panjangnya, apakah ada kesempatan ke harga yang lebih tinggi lagi? Ada, kalau kalian menyimpan 1 sampai 2 tahun. Nah ini harga ini lagi dalam posisi tengah-tengahnya ya, nih di tengah-tengahnya. Jadi ada kesempatan mungkin ke harga 286. Walaupun kasih itu nggak jauh-jauh lah, ke 250 aja gitu kan. Cuman jangka waktunya tidak sebentar teman-teman, tapi bisa jadi hari ini ada koreksi, mungkin koreksi sebentar, mungkin bisa melanjutkan ke atas. Cuman secara jangka pendeknya ya, jangka pendeknya ini udah menumbuhkan oversold-nya, artinya ini udah jenuh beli ya. Nah kalau pengen melanjutkan perjalanannya harus koreksi dulu gitu, koreksi dulu akan lebih baik, nanti mungkin kedepannya akan bisa menuju ke atas lagi. Cuma di sini udah hati-hati aja teman-teman nih. Ini hati-hati aja teman-teman, bagi yang baru mau beli ya hati-hati aja. Titik-titik penurunannya bisa di area sini juga, bisa ke area sini teman-teman nih. Ya. Nah, ini kalau masih di area sini sih masih jangka untuk afternya masih ada sih MA200-nya gitu. Cuman kalau jangka pendeknya mungkin MA10 sama MA20 sudah terlewati, ya tunggu aja konfirmasi apabila dia menuju ke 162-nya ya. Cuma catatan dari saya, ini si Poren sama si Banaloka terus akumulasi lihat di sini nih ya. Jadi untuk yang punya di bawah mah lanjutin aja, kecuali kalau kalian baru beli jangan ya. Jangan biasain kalian beli yang udah begini, kecuali ini dia koreksi agak dalam dulu, mungkin ke area 175. Nih di sini ada gap ya. 175 mungkin di sini ada gap, baru kalian mungkin boleh melakukan penyicilan di sini ya, cicil aja, jangan sekaligus, siapa tahu dia dibawa ke bawah lagi gitu kan. Nah ini Poren sama Banaloka udah akumulasi terus teman-teman, kita lihat ya di sini ada 20 Agustus kita coba lihat 20 Agustus untuk domestiknya, untuk Poren tuh ya 16 Agustus untuk Poren. Untuk Poren siapa yang nguasain? Ada si BK, si AK, si CC. Jadi antara tanggal 15, 16, 15 coba kita gedain aja. 9 Agustus malah ada tanggal 9 Agustus. Ada si BK, AK, CC, yang mudah-mudahan si BK terus jualan di atas ya. Ini juga udah pekat banget teman-teman ya. Artinya ini bisa aja menuju ke atas, tapi dengan syarat kalau dia koreksi juga akan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau dia melewati 194-nya ya kemungkinan dia akan ke bawah. Tunggu aja konfirmasi apakah bisa melewati MA20 atau MA10-nya gitu ya. Terus dari Banaloka siapa yang nguasain? Dari tanggal 20 Agustus ya kan, 20 Agustus lokal. Ada KZ RF ya, ini yang bagus itu si KZ sama si RF. Dia juga punya duit, punya barang udah sama 1,2 juta lot sama 1 juta lot, artinya mereka juga harus jualan
Gak mungkin dia istilahnya ngumpulin barang tapi tidak jualan. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman untuk BRMS. Ke yang baru masuk jangan masuk, kalau mau dia itu aja lah, scalpingan aja ya. Ini kemungkinan naik, kemungkinan itu ke harga tertinggi di sini ya. Ini kalau kalian mau lihat sih, kalau pingin ini mau kemana gitu ya, mungkin ke arah 217 untuk opernya gitu ya, oper Saudnya ya. Tapi kalau jangka panjangnya bisa ke 290-an ya. Cuman untuk hati-hati aja teman-teman, mereka udah punya banyak barang, kemungkinan dia akan jualan ya. Makanya hati-hati aja, ini udah menemukan oper Saudnya, udah jenuh belinya ya. Oke teman-teman, kita lihat selanjutnya ada wifi. Wifi bagaimana wifi? Nah ini wifi si Polan udah ngejual ya teman-teman nih, udah signifikan jualnya. Kita cek dulu sih teman, wifi ini posisinya seperti apa. Wifi udah menemukan jenuh jualnya ya, waktu tanggal berapa nih? Waktu tanggal 21 udah menemukan puncaknya di 300-an. Sekarang dia lagi diturunin lagi, diangkat diturunin lagi. Ini posisinya menurun lagi. Ini udah jenuh apa namanya, jenuh belinya gitu ya, udah mulai sekarang lagi pada jualan ya. Dia jualan di area tertinggi ini. Lihat di sini garis Bandar Lokal udah jualan, cuma ada angkutan lagi. Ada pengangkutan lagi ya 2 hari ini nih. Terus dari Bandar Lokal cenderung dia jualan lumayan juga jualannya ya. Ini sangat-sangat bagus juga jualannya, lihat tuh. Banyak banget ya selama seminggu ini. Seminggu terakhir dia jualan di atas, berarti bagus, berarti ya jualan di atas, berhasil berarti. Jadi Poren berhasil ngumpulin barang gitu ya. Ambil daripada Bandar Lokal, terus dia mau maaf harga terus, ternyata sekarang dia lagi jualan ya. Terus kita lihat dulu siapa yang jual per tanggal 27. Untuk Poren ada si AK, BK, CC, jadi CC sama si BK jualan di atas. Ada TP yang beli cuma sedikit. Domestik juga ikut jualan ya. XA yang nerima 4,3 miliar 163 lot ya. Ini OD, AZ, SQ, AG, CC, LG yang jualan. Tapi YB udah mulai masuk lagi, cuman KI udah masuk. Teman-teman kita juga udah mulai masuk. Tunggu aja konfirmasi teman-teman. Ini kan MA10 nya masih di atas, Poren udah lagi jualan. Nah, tunggu konfirmasi, mungkin area 240 nya kalau dia kejeblos ya, kemungkinan dia akan ke bawah. Target ini kalau dia tidak terrealisasi saat ini, ketika udah menyentuh ini dan ada pembalikan arah ke arah 314 nya, kemungkinan ini untuk target selanjutnya. Jadi setelah ada penurunan gitu kan, sampai mentok gitu kan, nah, mungkin dia setelah mentok baru dia mencapai targetnya lagi di 315. Cuma butuh waktu aja. Mudah-mudahan dia tidak menyentuh MA 200 nya ya, biar kelihatan masih uptrend gitu ya. Mudah-mudahan ya. Area sini ada nggak? Coba area sini kita lihat, kita periksa apakah ada tanda-tanda muka arah bawah lagi. Ya ini mungkin area sini teman-teman ya, kita lihat di area sini. Ini area yang tidak terlihat baik. Ya teman-teman, hati-hati aja kalau dia ngejeblos ke 239-nya, artinya dia mau ke bawah. Tapi kalau dia udah saya garis di sini ada si kepala merah ini nongol dikit nih, nah, mungkin dia akan ke atas kalau dia melewati ini, karena nanti lihat dulu ini si MA10-nya di bawah kanda. Tapi untuk saat ini diinformasikan bahwa si Poren lagi jualan dengan signifikan ya. Terlihat jelas di sini signifikan banget jualannya. Cuman si Bandar Lokal berusaha untuk ambil lagi barang di atas. Nah, kalau barang si Poren bisa diambil sama si Bandar Lokal, teman-teman, mungkin ditahan contohnya di area 240-nya ya. Nah, kemungkinan dia akan ke atas teman-teman ya. Karena lihat di si Poren ini, si Bandar Lokal ini nahan gitu ya. Apabila tapi dia cuma nahan sebentar doang, sementara doang, terus dia biar nggak kena umak gitu, maka dia akan melanjutkan penurunan, mungkin dia akan dijual lagi gitu kan. Mudah-mudahan sih yang nerima Bandar Lokal bukan teman-teman kita ya. Makanya teman-teman kita kalau yang udah tagih seperti ini, tunggu aja koreksinya ya. Walaupun saya targetkan ke angka
berapa nih, 300-an, bisa jadi ini untuk target selanjutnya gitu kan. Tapi si kepala merah sudah nongol, artinya dia emang mau ke arah situ, cuman tinggal nunggu waktu aja, adakah waktunya dari sekarang setelah pantulan dari 240 atau dijebloskan dulu ke bawah sampai tunggu mentoknya. Nah setelah pembalikan arah dari bawah bisa jadi ini target selanjutnya gitu ya. Kalau penurunannya ada di 238 sampai 196. Ya seperti di sini udah WiFi itu udah menemukan target untuk oversold-nya. Kalau kita 3 tahunan, 3 tahun jangka panjangnya ini teman masih aman ya. Kalau kalian mau masuk tinggal dicicil aja, ini masih aman. Untuk area 3 tahun jadi masih di bawah harga wajarnya ya. Jadi masih murah gitu kan untuk istilahnya untuk 3 tahunan ya. Nanti mungkin ini kan udah 240, kita coba hitung itu harga wajar deh ya kalau ada waktu. Ada beberapa emiten yang akan kita hitung harga wajar secara spontan aja. Jadi secara garis besar aja, jangan diulik sama profilnya ya, seperti yang kemarin aja seperti itu ya. Biar cepet. Sekarang kan zamannya cepet-cepetan aja gitu kan. Jadi nanti akan kita bahas saham emiten yang harga wajarnya yang memerlukan cepet. Jadi teman-teman kenapa enggak mas yang selainnya, kita akan menghitung angka-angka aja ya biar cepet. Baik teman-teman, ada selanjutnya ada emiten Inet ya. Inet ya sudah mulai downtrend dan dia target selanjutnya udah ditentukan sama mereka ya. Ini target yang keduanya. Kenapa saya bilang target kedua, berarti target pertama udah terpenuhi. Nah ini juga mereka juga Inet juga udah mulai menunjukkan dia di arah-arahnya mau ke arah sini ya. Terakhir itu mau ke arah 80 ya teman-teman, kita targetkan lagi. Nah ini tapi masih downtrend. Kalau masih downtrend biarin aja teman-teman ya. Apakah dia akan menyentuh ke 68-nya? Bisa jadi menyentuh ke 68 ya. Kenapa? Ya di sini kan ada gap teman-teman, di sini ada gap. Mudah-mudahan tidak jeblos ke 68-nya ya. Kalau 68-nya jeblos ya bisa ke bawah gitu kan. Mudah-mudahan ditahan di area 68 ke atas ya. Nanti tunggu aja teman-teman, kalau yang masih pada nyangkut di area-area sini tunggu aja sampai ada SMA 10-nya itu mulai di bawah candle ini, soalnya masih posisinya masih di atas ya. Kemarin dia dead cross. Ternyata dia masih posisinya downtrend ya. Biarin aja downtrend sampai melewati 68-nya. Mudah-mudahan ditahan di 68. Saya pesimis atau optimis nih. Tergantung teman-teman, kalau di sini kan, tapi si Poren udah mulai ngambil lagi ya. Poren setelah dia jualan yang sangat pekat, ngambil sedikit terus dia ngambil lagi. Cenderung dia nyicil teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya Poren masuk ada pengangkatan dikit lah ya. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Kita lihat Poren siapa yang masuk tanggal 27. Ada EP, ada AK ya. 40.000 jual 4,7 ribu, artinya si EP sangat besar ngambilnya ya. Kita lihat domestik, ada penjualan, cuman terlihat di sini si AT yang ngambil 2 miliar atau 280 juta, 280 ribu lot. Tapi MG, YB, RG sama YJ nya keluar ya. Tapi sini ada yang nampung ya. Si AYP, si AJ juga udah ada, si PD juga udah ada. Mudah-mudahan bisa melakukan perlawanan ya. Jangan sampai lolos ya, jangan sampai jebol ya. Kalau bandar lokal itu udah ngapulasi terus-terusan. Tapi sini pembuangan cenderung tidak terlalu signifikan, nggak sampai ke bawah banget gitu ya. Cenderung ada di atas. Artinya emang ini mau dikelola sama mereka teman-teman. Kalau mereka jualan di atas wajar, mereka butuh duit gitu kan untuk melakukan take profit dulu gitu kan. Maka ngambilnya udah lama gitu kan. Nah untuk Poren kan jualan, kalau bandar lokal beli udah lama, kalau si Poren jual udah lama teman-teman. Dia udah lama, sempat dia ngangkat sedikit tapi dia jeblosin lagi. Nah sekarang udah mulai ngangkat lagi dikit, mudah-mudahan sih ada angkatan dikit ya buat sebagai penurun. Kan suka turun, suka naik dikit. Nah itu mungkin seperti itu teman-teman. Kita tunggu konfirmasi aja sampai si MA 10-nya di bawah candle, kemungkinan dia akan ke atas. Kita coba Inet. Kita cek Inet dalam posisi apa? Apakah di sini harga tertinggi atau masih terendah? Inet baru kemarin ya, ini sebenarnya Inet emiten kemarin sore. Untuk jangka pendeknya masih di bawah, berarti si Inet ini sebenarnya masih murah banget gitu ya. Untuk area sini masih murah banget.
Artinya teman-teman kalau percaya dengan emiten ini ya silahkan aja gitu kan. Ini juga PBB-nya berdasarkan PR rasio 58. Artinya kalau kalian percaya dengan rumus PR rasio, ya ini paling mahal gitu kan. Gak mungkin, saya mungkin di bawah 58 deh, 55, 51 mungkin saya akan beli gitu. Tapi kalau kalian percaya dengan rumus PBB, wow ini murah banget dan ini kesempatan di 236-nya. Mungkin nanti kita lihat lagi di kuartal 3-nya apakah ada perkembangan yang signifikan atau tidak gitu ya. Tapi kalau harga wajar ditentukan seperti ini berarti kalau ada hitungan PR ratio berarti ini ada EPS-nya positif teman-teman, walaupun sedikit tapi positif gitu ya. Beda dengan yang dihitung harga wajar tapi tidak ada PR ratio, berarti ini EPS-nya negatif gitu ya. Earning per share-nya ya, keuntungan yang didapat per lembar sahamnya tidak ada, dia cenderung negatif. Tapi kalau positif masih ada gitu istilahnya. Ya seperti itu teman-teman untuk Inet, perhatikan aja ini kan udah kejeblos juga, mudah-mudahan tidak kejeblos lagi di area 68-nya ya. Kalau kejeblos lagi udah downtrend, pasti downtrend ya. Makanya ini si bandar lokasi, si poren ini udah mulai akumulasi, si porennya terdiri sebagai EP ya. Mudah-mudahan si AT juga bisa nahan lah gempuran daripada teman-teman mereka ya, karena si AT tidak disinyalir di sini bukan bagian dari bandar lokalnya, tapi dia bagian lain yang emang suka jadi bandar juga, cuman bagian lain daripada bandar Inet. Jadi di luar cuman dia sering ngebandarin juga. Karena broker AT itu sering dipakai untuk broker bandar biasa seperti itu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada PSAB ya. PSAB. Kita lihat PSAB. Wow, udah di lumayan ya PSAB ya. Kita cek dulu di sini. Apakah udah jenuh jual? Udah jenuh beli atau tidak ya? PSAB belum ini 1 tahun ya. PSAB belum menemukan jenuh belinya ya. Di area 300-an dia jenuh belinya. Tapi sekarang udah mulai diturunin. Tapi selagi tidak turun signifikan sih tidak jadi masalah ya. Selagi dia tidak turun dari 2, 3, 4-nya, mungkin dia akan ke atas lagi ya. Untuk mencapai target tercapai, udah tercapai teman-teman ya. Mungkin kita akan cari lagi, tapi targetnya mungkin bisa aja ke 330 gitu kan. Coba lihat untuk jangka panjang. Oh iya, ini mau menuju ke ATH-nya kali, ATH terbaru kali. Ini juga sebenarnya udah selama belum sih ya, mungkin selama 3 tahun mah ini emang puncaknya gitu di sini. Tapi selama kalau 5 tahunan ya masih ada puncak di harga 349. Lihatnya 10 tahunan ada di harga 400-an. Artinya kalau sekarang dia mau menuju 300 sangat mungkin bisa aja teman-teman ya, di 330-an ya. Cuman untuk 1 tahunan juga belum menemukan opernya, artinya ini masih ada kesempatan ke atas ya. Terus bagaimana dari bandarnya? Dari bandar lokal kemarin coba lihat ada pengambilan 2 hari ya. PSAB itu 2 hari ngambil. Ada ZP bagus ya teman-teman ya. ZP bagus. Sebagai bandar dia suka bagus ya. Artinya dia mungkin mau titik inilah nanti yang dia akan menjadikan dia sideway-nya ya. Sideway-nya mungkin nanti akan melanjutkan ke atas karena dia udah konfirmasi udah si kepala merah di atas ya. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Terus dari poren bagaimana? Poren setelah ada pengambilan ada pengeluaran teman-teman ya. Cuman ada yang masih tersisa enggak poren? Untuk 1 hari aja 27-nya. Ini ZP ya, ada ZP domestik udah ngambil ya. Nah ini tinggal terus JP poren juga udah ngambil ya. Cuma sedikit yang porennya sedikit, malahan kebanyakan yang domestiknya ya. Jadi di sini ZP domestik ngambil, CC AKBK keluar. Kalau kita runtut 3 hari dari tanggal berapa? 25 ya. 25 karena ada penjualannya, ternyata CCAK masih yang dominasi untuk jual. Cuman si ZP juga udah mulai beli lagi TPI NIU, cuman pengambilannya tidak signifikan, jadi terdeteksinya dia jualan gitu ya, bahwa si poren itu jualan. Jadi beli lumayan agak, tapi sekarang udah keluar lagi. Jadi cenderung dia memperjualbelikan di atas teman-teman ya. Jadi teman-teman mereka aja scalpingan
Ya teman-teman kalau mau scalpingan ya silahkan aja gitu kan. Karena ini udah naiknya udah lumayan tinggi gitu kan. Itu berapa persen? Ke atas udah 313% ya. Ya mungkin bisa kalau ponggin itu turunin dulu sebentar gitu ya. Mungkin kalau ada SMA 10-nya udah mulai di bawah mungkin bisa ke atas lagi ya. Ini juga garis 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 trend uptrendnya sih masih MA 200 masih jauh gitu, jauh banget gitu ya dari MA 10 sama MA 20-nya ya. Coba kita lihat ke belakang apakah ada yang menarik atau tidak. Tahun berapa ya? Ini panjang soalnya, ini tahun berapa ya? Kita lihat. Ini tahun berapa ini? Tahun 2019 teman-teman. 2019. Oh, dia ada nih, udah dicariin sama ini teman-teman, mana sih, mana? Nggak ada ya. Udah tercapai. Di sini 300 sudah tercapai. Sebenarnya target yang saya yang saya tunjukkan udah tercapai. Kita itu dulu ya. Kita berhentikan dulu sebentar ya. Nah, teman-teman, di sini saya hanya menemukan gap aja dikit ya di sini nih di 326-nya ya. Nah, 326-nya ada gap dikit ya. Di sini juga ada si kepala merah cuman dikit teman-teman ya. Oh enggak, cenderung dia datar ya. Ya mungkin area sini nih. Ya mungkin area sini kalau saya sih pikirnya nggak usah muluk-muluk ya, ke sini aja lah gitu ya. Ini ada gap dikit yang memaksa dia diturunkan ke bawah ya. Itu juga terjadi udah tahun 2020 ya, sangat lama banget ya. Tapi mudah-mudahan bisa ke arah situ ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau udah seperti ini udahlah, kalau mau jangka panjang ya terserah teman-teman gitu ya. Kalau jangka panjangnya ya ikutin aja lah, bisa sampai ke 400 mungkin di tahun berapa ini? Tahun 2016, lama banget gitu kan. Saya periksa itu sampai ke tahun 2019 aja ya, di antara sini 2019 sampai 2020 ya. Cuma kalau teman-teman masih memaksakan diri untuk sampai ke atas ya silahkan aja gitu kan. Karena kecenderungan dia juga bisa sampai ke puncaknya ke atas. Cuma kalau dia koreksi dulu akan lebih baik lagi ya. Kecenderungan dia ngangkat terus sampai tinggi, mungkin nanti ada pusat tertingginya ya, bisa jadi dia akan ke arah situ ya. Cuman kalau teman-teman lihat sendiri bahwa si emiten ini emang udah dalam posisinya secara belum menyentuh yang tertingginya selama 1 tahun aja, belum ya, belum over gitu ya, belum over dan udah bagus banget ke atas gitu ya. Saya bilang masih ke arah 300-an, bisa lah 330-an ya, 330-an ya, 330-an, tapi jangan sampai mentok 330-nya teman-teman. Lebih baik teman-teman turunkan aja tensinya dulu gitu sampai 325 gitu kan. Jadi jangan terlalu tinggi lah. Saya bilang kan kalau jual itu diharapkan jangan terlalu tinggi lah gitu ya. Ini juga harga wajarnya udah hitungnya cuma 316 aja. Jadi kalau saya mentargetkan ke angka 300 pas atau 304 gitu ya, itu sangat wajar sekali gitu ya. Jangan sampai kita kelebihan untuk harga wajarnya. Berarti kalau udah kelebihan harga wajarnya, kalau berdasarkan hitung-hitungan ya udah kemahalan gitu ya. Ini juga sampai 330 kan mentoknya. Ya udah, sebenarnya kalian kalau mau istilahnya, kalau teman-teman istilahnya suka dengan emiten ini ya jadi whitelist aja ya, siapa tahu dia dibawain ke bawah lagi, karena di sini ada gap-gap itu harus tertutup juga gitu, dia punya PR-nya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa kalau trading itu pakai sabar teman-teman, jangan pakai emosi ya, harus sabar. Oke, untuk PSAB catatan dari saya, Banar lokal ada akumulasi, terus Foreign udah mulai distribusi ya, dia cenderung scalpingan di area sini, jadi kenaikannya juga mudah-mudahan tercapai ke 330-nya di harga oversold-nya. Tapi kalau dia tidak mencapai ke situ, kemungkinan dia akan diturunkan lagi karena si Banar lokal juga udah mulai jualan lagi. Tapi kalau ada kesempatan Banar lokal sama Foreign jadi sideways-kan di area atas, mungkin itu akan lebih baik lagi, mungkin akan menuju ke ATH tahun 2020 2016-nya gitu ya, ke harga 400-an mungkin. Oke teman-teman, ciao ya.